Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang suatu apapun sehingga kalian tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Perkenalkan, nama Bapak Husnul Rijal, Bapak bertugas di SD Merapi, Kota Cirebon. Di masa-masa pandemi sekarang ini, tak lupa Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Ya, nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang KPK dan EPB. Tapi sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan pemahaman yang lebih luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang KPK dan EPB. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian mampu menentukan faktor bilangan. Yang kedua, kalian mampu menentukan kelipatan bilangan. Dan yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor bilangan dan kelipatan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, faktor persekutuan terkecil atau biasa kita menyebutnya dengan KPK. KPK adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama lainnya. Dalam mencari KPK, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, mengalihkan secara langsung. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, menggunakan pohon faktor. Dan yang keempat, menggunakan teknik sengkedan. Nah, untuk cara yang pertama, kita bisa mengalihkan secara langsung. Nah, di sini ada sebuah soal, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, tentukan KPK dari 4 dan 6. Yang akan kita gunakan adalah cara mengalihkan secara langsung. Kelipatan dari angka 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari angka 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan 54, dan seterusnya. Nah, kita mencari kelipatan persekutuan antara 4 dan 6. Ya, di sini kita akan mencarinya terlebih dahulu. Kita cari angka atau bilangan mana yang sama di antara kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kita cari ya sama-sama. Nah, yang pertama itu 12. 12 ada di kelipatan 4 dan ada di kelipatan 6. Kemudian 24, 36, 48, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan antara 4 dan 6 yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, di sini kita mencari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari yang paling terkecil ya. Jadi, KPK 4 dan 6 adalah berapa? Coba dari 12, 24, 36, dan 48. Yang terkecilnya angka berapa? Ya, yang terkecilnya adalah angka 12. Nah, untuk cara yang kedua, kita menggunakan garis bilangan. Di sini ada sebuah soal.
Adi dan Budi mengikuti latihan renang bersama-sama. Adi berlatih 2 hari sekali dan Budi berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Adi dan Budi berlatih bersama-sama, berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama? Nah, cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, kita buat garis bilangannya ya. Kemudian kita cari atau kita buat. Nah, ini garis yang berwarna hitam menunjukkan 2 hari. Adi berlatih selama 2 hari. Ya. Nah, di sini tiap 2 hari Adi berlatih berenang. Ya, situ berarti Adi berlatih di angka 2, kemudian di angka 4, angka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Kemudian Budi berlatih selama 5 hari. Nah, ini garis yang berwarna kuning menunjukkan bahwa Budi berlatih selama 5 hari sekali. Nah, setiap 5 hari sekali Budi berlatih berenang. Berarti Budi berlatih di angka 5, angka 10, angka 15, dan angka 20. Nah, di sini coba kita sama-sama kita cari di angka berapakah Budi dan Adi bertemu. Ya, ternyata Budi dan Adi bertemu di angka 10 dan angka 20. Nah, jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Jadi Adi dan Budi akan berlatih berenang bersama-sama 10 hari lagi. Nah, yang ketiga kita akan menggunakan pohon faktor. Di sini ada sebuah soal, tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, kita ketahui ya bahwa di sini ada 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian 3 itu tidak bisa dibagi kembali. Jadi sampai sini sudah selesai. Ya. Kemudian 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 2 sama dengan 5. 5 sudah tidak bisa dibagi kembali. Jadi faktor dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau apabila disederhanakan bisa menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian faktor dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita ingat ya, cara untuk mencari KPK kuncinya adalah mengalihkan semua faktor prima yang sama. Mengalihkan semua faktor prima yang sama. Nah, di sini faktor prima yang sama yaitu adalah 2, 3, dan 5. Nah, di sini karena ada 2 bilangan yang sama, kita cari pangkat yang terbesar. Ya, yaitu berapa? 2 pangkat 3. Nah, jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 120. Nah, yang keempat yaitu tekniknya menggunakan sengkedan. Nah, tentukan KPK dari 24 dan 30. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat tabelnya terlebih dahulu. Ya, membuat tabelnya terlebih dahulu. Ya. Di sini ada 24 dan 30. 24 dibagi 2, 30 juga sama dibagi 2. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12.
30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kita tulis di bawahnya ya. Berarti 12 dan 15. Kemudian kita bagi kembali. Dibagi 2. Ya, 12 dibagi 2 yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 15 tidak bisa dibagi 2. Nah, 6 kita masukkan ke dalam tabel. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, kita tulis kembali 15-nya. Kemudian kita bagi 2 kembali. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian 15 tidak bisa dibagi 2. Ya, karena 15 tidak bisa dibagi 2, kita tulis kembali. Ya. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kita tulis ya. 1 dan 5-nya. Dan yang terakhir, kita bagi 5. 1 tidak bisa dibagi 5. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Nah, kita ingat, KPK mengalihkan semua faktor prima pembagi. Nah, kita lihat bilangan yang dilingkari merah. Sebelah kiri ya. Nah, KPK dari 24 dan 30 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 5. Jadi, bisa disederhanakan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Nah, kemudian kita mencari faktor persekutuan terbesar ya, atau FPB. FPB adalah faktor-faktor dari bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan atau faktor yang sama lainnya. Nah, cara untuk mencari FPB yang pertama adalah menggunakan pohon faktor. Yang kedua bisa juga menggunakan teknik sengkedan. Nah, kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu menggunakan pohon faktor. Ada sebuah soal, tentukan FPB dari 40 dan 60. Nah, kita akan menggunakan pohon faktor. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, karena 5 sudah tidak bisa dibagi kembali. Jadi sampai sini sudah selesai. Nah, kemudian 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Nah, di sini faktor prima dari 40 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Jadi bisa juga disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, kemudian yang 60 faktor primanya berapa? 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Bisa juga disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kata kuncinya adalah untuk mencari FPB adalah mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kalau tadi KPK adalah kita mencari pangkatnya yang terbesar, ya. Tetapi kalau di FPB kita mencari pangkat yang terkecil, yaitu berapa? Nah, ini kita cari ya. Di situ ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Ya, kita cari. Jadi KPK dari 40 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi berapa? Sama dengan 20. Nah, kemudian cara yang kedua menggunakan sengkedan. Nah, di sini ada sebuah soal. Desi mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa kantong plastik paling banyak yang diperlukan Desi? Nah, seperti tadi ya,
Kalau menggunakan sengkedan, yang pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita isi 90 dan 60. Kita bagi dua. Ya, 90 dibagi 2 sama dengan 45. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, kita isikan ke dalam tabel 45 dan 30. Kemudian kita bagi 2 kembali. Nah, 45 tidak bisa dibagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ya, kita isikan ke dalam tabel 45 dan 15. Kemudian kita bagi 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, kita isikan 15 dan 5. Kemudian kita bagi 3 kembali. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi 3. Yang terakhir kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, sampai sini sudah habis semuanya ya, sudah selesai. Nah, kita ingat kata kuncinya. Cara mencari EPB adalah mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi semua bilangan. Nah, jadi EPB dari 90 dan 60 adalah 2, 3, 5. Jadi 2 dikali 3 dikali 5. Ya, sama dengan 30. Jadi plastik yang dibutuhkan oleh Desi adalah 30 lembar. Ya, sampai di sini kalian coba. Di sini ada sebuah tugas mandiri. Kalian bisa menggunakan beberapa cara. Bisa menggunakan mengalihkan langsung, bisa menggunakan garis bilangan, atau bisa menggunakan pohon faktor atau sengkedan. Ya, kalian cari mana yang lebih mudah. Yang pertama, tugas mandirinya tentukan KPK dari pasangan-pasangan bilangan berikut. Nah, ada 6 dan 8, 24 dan 30. Yang nomor 2, tentukan EPB dari pasangan-pasangan bilangan berikut. Yaitu ada 12 dan 16, kemudian 30 dan 45. Ya, sampai di sini pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat semuanya ya. Wallahu. Sekian materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.